Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amira Muftianisfah dalam Learning Journal untuk minggu keempat. Nah, jadi kemarin itu materi telah disampaikan oleh kelompok 2 yang berjudul tentang unsur-unsur film dan divisi-divisi dalam pembuatan film. Oke, berbicara tentang unsur film. Nah, unsur film ini secara umumnya dibagi menjadi dua unsur pembentukan. Yang pertama itu ada unsur sinematik dan unsur naratif. Nah, kedua unsur ini saling berhubungan dan saling berkesinambungan dalam pembentukan sebuah film. Oke, penjelasan yang pertama itu adalah unsur sinematik. Nah, unsur sinematik adalah berbagai elemen yang digunakan dalam pembuatan film untuk menciptakan pengalaman visual dan audio yang kompleks. Unsur-unsur ini termasuk di dalamnya ada sinematografi atau biasa disebut dengan pengambilan gambar, penyuntingan, suara, pencahayaan, skenario, dan acting. Semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan sebuah film yang dapat menghibur dan menyampaikan pesan dengan baik kepada penontonnya. Nah, sedangkan unsur naratif adalah elemen-elemen dasar yang digunakan dalam cerita untuk mengembangkan plot dan karakternya. Adapun unsur naratif yang penting dalam sebuah cerita yaitu meliputi tentang plot atau alur cerita yang mengikuti urutan peristiwa dari awal hingga akhir. Yang kedua ada karakter, yaitu tokoh-tokoh atau pemeran dalam ceritanya. Yang ketiga ada setting atau tempat dan waktu di mana berlangsungnya cerita tersebut. Yang keempat ada konflik atau masalah yang di dalam cerita tersebut sedang dihadapi oleh pemeran utamanya. Yang kelima ada puncak atau klimaks, atau bisa disebut titik tertinggi dalam konflik atau di mana ketegangan tersebut mencapai puncak ceritanya. Yang keenam, pengungkapan atau resolution. Di bagian ini adalah penyelesaian dari konflik dan klimaks tersebut. Dan yang terakhir ada tematik, yaitu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Nah, di semua unsur tadi ini saling bekerja sama agar menghasilkan narasi yang menarik dan mempengaruhi perasaan serta pemahaman penonton terhadap cerita tersebut. Selanjutnya adalah mise en scene. Nah, mise en scene adalah dua metode atau pendekatan yang digunakan dalam penyutradaraan atau penulisan naskah untuk pengembangan cerita. Kedua pendekatan ini membantu dalam memahami struktur cerita dan pengembangan karakter. Nah, adapun unsur-unsur di dalam mise en scene ini yaitu yang pertama ada setting, yaitu tempat dan waktu atau seluruh latar bersama propertinya. Yang kedua ada kostum dan tata rias. Kostum adalah segala hal yang digunakan oleh pemain, termasuk segala aksesorisnya. Selanjutnya ada pencahayaan. Dalam produksi film, pencahayaan merupakan elemen yang mesti dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya ada pemain dan pergerakan. Pada sebuah film, pemain dan pergerakannya merupakan elemen yang penting untuk diperhatikan karena pemain merupakan pelaku dalam menjalankan dan menggerakkan cerita. Selanjutnya ada sinematografi. Nah, sinematografi ini dalam produksi film mengambil peran ketika seluruh aspek mise en scene telah disiapkan. Jadi dapat diartikan bahwa sinematografi merupakan aktivitas merekam, melukis, menangkap, mengambil gerak dengan cahaya. Selanjutnya ada editing. Nah, dalam tahap ini, shot-shot yang telah diambil, dipilih, diolah, akan dirangkai hingga menjadi satu rangkaian kesatuan yang utuh. Nah, unsur sinematik yang terakhir adalah suara.
Suara dalam film dapat dipahami sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar, yaitu dialog, musik, dan efek suara. Materi selanjutnya yaitu adalah divisi dalam pembuatan film. Ada 7 departemen dalam pembuatan film. Yang pertama itu ada penulis naskah. Penulis naskah ini bertugas untuk membuat naskah yang akan menjadi panduan untuk departemen-departemen lainnya. Penulis naskah juga bertugas sebagai pembuat pondasi dalam sebuah film. Yang kedua itu ada departemen produksi, yaitu sebuah tim yang bertanggung jawab atas semua pengelola operasional dan logistik secara keseluruhan dalam pembuatan film. Adapun departemen produksi terdiri dari eksekutif produser, CEO produser, associate producer, line producer, production manager, unit producer manager, dan location manager. Selanjutnya, departemen penyutradaraan. Nah, departemen ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menciptakan kualitas dan keberhasilan sebuah film. Departemen ini memiliki peran sebagai penghubung antara visi sutradara dan tim produksi. Departemen penyutradaraan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sutradara, asisten sutradara, script supervisor, casting director, dan yang terakhir talent coordinator. Selanjutnya ada departemen kamera, yaitu unit kerja yang bertanggung jawab memperoleh dan merawat semua peralatan kamera yang dibutuhkan untuk memfilmkan sebuah motion picture atau film, televisi, atau video, yang juga bertanggung jawab atas penanganan film, pengisian film, dan perhubungan dengan pemrosesan film di laboratorium. Departemen kamera di antara lainnya yaitu ada Director of Photography, kamera operator, asisten kamera, clapper, gaffer, and grip. Selanjutnya ada Departemen Artistik. Departemen ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penampilan fisik yang akan ada dalam visual film, baik yang berupa setting, properti, dan berbagai hal yang menyangkut dalam elemen visual. Departemen artistik dikepalai oleh production designer atau dikenal juga sebagai creative editor. Departemen artistik diantaranya ada production designer, art director, set dresser, prop master, costume designer, hair and makeup artist, dan special effect supervisor. Selanjutnya ada departemen suara yang bertugas memonitor, mengatur leveling, melakukan mixing, hingga memilih mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Departemen suara diantaranya sound recordist dan boom operator. Selanjutnya departemen pasca produksi, yaitu departemen yang bertanggung jawab atas tahap finishing dari pembuatan film. Departemen produksi ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mengubah footage menjadi sebuah karya film yang berkualitas tinggi. Mereka bekerja sama dengan sutradara, produser, dan anggota tim produksi lainnya untuk memastikan hasil akhir yang sesuai dengan visi dan tujuan dari proyek film tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.